Halo rekan-rekan mahasiswa, Anda sekarang berada di kelas komunikasi massa pertemuan 7 dengan topik efek media. Topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai internet, khususnya tentang privasi dan pelindungan data di internet. Kali ini kita akan membahas hal umum tentang efek media pada khalayak yang mengkonsumsinya. Baik, materi pada kuliah kali ini saya ambil dari sebuah artikel berjudul Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efekasi Media, dan Fenomena Diskursif. Panjang sekali ya. Sebuah tinjauan dengan kasus pada Surat Kabar Rakyat Merdeka. Artikel ini ditulis oleh Hashim Ali Imran. Ntar ada motor lewat. Nah, bekas artikel ini sudah saya share di Cyber, silahkan Anda baca-baca lagi. Baik. Ini abstraknya. Abstrak itu ringkasan dari tulisan. Beberapa yang perlu digarisbawahi adalah ada 3 fokus yang ada di tulisan ini. Pertama, tentang keterkaitan media dan khalayak dengan the audience theory. Yang kedua, komponen audience dan efek yang ditimbulkan si media. Nah, fokus yang ketiga itu saya rasa tidak perlu dibahas karena sedikit berbeda dengan topik kuliahnya. Lalu hasilnya adalah teori efek media ini mengalami perkembangan. Anda bisa membaca ada beberapa teori yang dituliskan di situ. Ada hypodermic needle model, kemudian two-step flow, thesis and verification, dan juga yang terakhir. Yang terakhir adalah reception theory. Gitu. Kemudian kita masuk ke pengantar ya. Nah, bagian pengantar ini kita diingatkan kembali definisi komunikasi massa yang salah satunya adalah mengenai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Begitu. Nah, oleh para peneliti, komunikasi massa itu dipandang sebagai sebuah sistem. Karena sebuah sistem, maka sudah pasti mengandung komponen-komponen yang saling bekerja di dalamnya. Nah, komponen-komponen itu ada audiens, distributor, produser, dan sebagainya. Nah, audiens ini adalah komponen yang sangat rumit karena sifatnya berjenjang, berbeda, tapi saling berkaitan gitu. Nah, karena rumit, pandangan media tentang audiens ini juga menjadi menarik gitu. Mereka bahkan menjadikan audiens sebagai pertimbangan dalam membuat konten. Paling tidak, penulis artikel ini mengutipnya ya, ada 3 konten: low taste content, non-debated content, dan high taste content. Nah, kalau low taste content itu menurut penulis adalah isi yang sifatnya dapat, kata-katanya begini, dapat berkontribusi terhadap penciptaan selera rendah dan kerusakan moral. Kalau non-debated content, contohnya adalah pornografi dan drama kriminal gitu. Kemudian kalau yang non-debated content itu biasanya tidak mengancam standar moralitas. Contohnya ramalan cuaca, itu kan ya udah gitu aja, netral gitu ya. Kemudian high taste content itu isi media bersifat kritis yang biasa disampaikan dengan kemasan yang baik. Tapi ya, contohnya adalah ada diskusi politik, sejarah, dan sebagainya. Tetapi menurut saya kita tidak bisa hitam putih dan terlalu kaku dalam memandang kategorisasi ini. Karena misalnya ada siaran yang sebenarnya bersifat diskusi politik sehingga masuk di high taste content. Tetapi kadang yang terjadi adalah debat kusir yang sangat tidak mendidik dan tidak memberi contoh yang baik dalam kehidupan demokrasi. Yang jatuhnya malah ke low taste content. Saya yakin Anda semua tahu ya, yang Bang Karni itulah. Baik, kemudian kita mulai masuk ke audience theory. Audience theory atau teori tentang khalayak itu berarti suatu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana seorang khalayak itu menerima, membaca, dan merespons sebuah teks. Teks di sini bukan terus teks huruf begitu ya, tapi teks itu termasuk jadi dalam konteks tertentu teks itu bukan hanya huruf saja. Nah,
Ada beberapa model efek media yang populer. Di antaranya adalah nah, ada 4 ya paling tidak. Nah, yang pertama adalah hypodermic needle model. Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya, paling tidak di teori komunikasi. Ini muncul tahun 1920-an sebagai teori pertama yang menjelaskan bagaimana audiens itu bereaksi terhadap media massa. Asumsinya kala itu adalah khalayak itu pasif dan posisinya lemah, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh konten media. Jadi kalau ada adegan seks bebas, ya ikut seks. Kalau ada adegan ngedrugs, ya kita ikut ngedrugs. Pokoknya efek media itu dipandang sangat kuat dan kita lemah sehingga kita mudah terpengaruh. Tetapi model ini berkembang dan mendapat kritikan dari sejumlah peneliti. Nah, kita masuk ke two-step flow ya. Ternyata audiens ini nggak selemah yang dibayangkan. Mereka itu tidak pasif, mereka itu justru aktif. Di mana letak aktifnya? Mereka aktif dalam menafsirkan konten media. Sekali lagi, mereka aktif menafsirkan konten media. Artinya, tafsiran bisa beragam. Orang nonton adegan X, belum tentu dia lalu melakukan adegan X itu juga. Tergantung tafsiran dia seperti apa, gitu. Nah, tafsiran ini seringkali sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai opinion leader atau pemuka pendapat gitu. Nah, para opinion leader ini biasanya dihormati, kemudian punya kelebihan juga dalam mengakses informasi, sehingga orang-orang itu tidak langsung mengakses informasi dari sumbernya, tetapi melalui mereka dulu, melalui opinion leader dulu, baru kepada khalayak yang kurang aktif. Itulah yang dimaksud dengan two-step flow. Jadi penafsiran orang-orang itu sangat bergantung dari penafsiran opinion leadernya, gitu. Nah, kemudian modelnya berkembang lagi, berbeda menjadi uses and gratification, bahwa audiens itu membuat pilihan-pilihan sendiri dalam mengkonsumsi media. Jadi ini semakin menekankan pendapat bahwa khalayak itu tidak pasif, khalayak itu aktif baik dalam menafsirkan maupun dalam memilih konten-konten media yang mereka konsumsi, begitu. Kemudian yang terakhir ada model reception theory. Model yang ini lebih spesifik lagi dalam melihat karakter audiens, kaitannya dalam mengkonsumsi media. Nah, riset yang dilakukan dalam membangun teori ini dalam menyangkut pada cara bagaimana individu menerima dan menafsirkan sebuah teks dan bagaimana keadaan individual mereka, seperti gender, usia, kesukuan, gitu. Jadi beda keadaan individu bisa berbeda pula dalam menafsirkan sebuah teks. Misalnya dulu waktu kecil kita percaya aja tuh kalau ada tokoh film tatoan dan merokok, wah itu pasti penjahat. Tapi setelah kita mulai dewasa dan kita berkawan dengan banyak orang, termasuk berkawan dengan yang punya tato dan merokok, kita tahu bahwa sebenarnya yang kita lihat di TV itu memang image yang dibangun media tentang orang jahat, tapi bukan berarti bahwa orang yang tatoan dan merokok itu adalah orang jahat, begitu. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk membuat refleksi ya dari materi yang saya sampaikan ini. Sekadar refleksi saja, coba Anda ceritakan satu saja pengalaman Anda sendiri ya, dalam mengakses konten media, bisa TV, radio, buku, atau apapun. Kaitannya adalah ceritakan bagaimana konten tersebut memengaruhi selera Anda. Bagaimana konten tersebut memengaruhi impian, memengaruhi cita-cita, memengaruhi persepsi Anda terhadap sesuatu. Begitu. Jadi, coba ceritakan konten itu memengaruhi selera, impian, cita-cita, persepsi, atau apapun itu. Contohnya saya suka membaca puisi dan bikin puisi setelah nonton Ada Apa Dengan Cinta. Itu film
dulu ya. Jadi di situ ada tokoh Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra yang suka baca dan bikin puisi. Setelah itu saya suka Fachri Anwar dan teman-temannya itulah. Kemudian contoh lainnya adalah saya ketika SD SMP itu baca novel Harry Potter. Nah, dari novel itu saya lalu pengen sekali bisa sekolah SMA tetapi tinggal di asrama dan itu tercapai. Nah, tapi Anda nanti tuliskan pengalamannya satu saja, mengakses apa dan kemudian bagaimana konten itu mempengaruhi selera, impian, cita-cita, persepsi Anda terhadap sesuatu gitu. Nah, ceritakan pengalaman tersebut dalam minimal 300 kata ya di cyber ya. Baik, saya akhiri kuliah singkat saya kali ini. Terima kasih sudah berkenan untuk join. Selamat mempersiapkan UTS dan jaga kesehatan.